Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Miftahul Falah, NIM F1C4190005 dari Biologi R001 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Struktur Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu Petiridophyta atau tumbuhan paku. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku ini, yang pertama memiliki jaringan pengangkut ataupun xilem dan floem. Yang kedua, secara umum telah dibedakan dari akar, batang, dan daunnya. Yang ketiga, alat reproduksinya yaitu secara aseksual berupa spora. Yang keempat, spora yang dihasilkan oleh sporofil yaitu daun fertil. Yang kelima, mengalami metagenesis. Fase sporofitnya lebih dominan daripada fase gametofitnya. Adapun reproduksi dari Petiridophyta atau tumbuhan paku ini dapat dilihat gambarnya di samping. Klasifikasi dari Petiridophyta ada 4. Yang pertama, Liopsida. Adapun ciri-ciri dari Liopsida, yang pertama memiliki daun yang berukuran kecil atau mikrofil. Yang kedua, spora yang dihasilkan strobilus atau kumpulan sporofil yang berbentuk kerucut. Yang ketiga, pada Silaginella, jenis spora yang dihasilkan ada 2 macam. Yang pertama mikrospora dan yang kedua itu megaspora. Mikrosporanya akan berkembang menjadi gametofit jantan, sedangkan megasporanya akan berkembang menjadi gametofit betina. Klasifikasi yang kedua yaitu Psilopsida atau paku purba, memiliki ciri-ciri daunnya mikrofil. Yang kedua, batang bercabang dikotom dan berfungsi dalam fotosintesis. Yang ketiga, pada ruas-ruas batang dihasilkan sporangium. Dan yang keempat, spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contohnya yaitu pada Phyllostom nodum. Gambarnya dapat dilihat di samping. Yang ketiga yaitu Sphenopsida atau paku ekor kuda. Ciri-cirinya, yang pertama hidup di daerah subtropis, terutama di rawa-rawa. Yang kedua, memiliki daun mikrofil. Yang ketiga, spora yang dihasilkan oleh strobilus. Dan yang keempat, batangnya keras dan memiliki rongga serta mengandung silika. Contohnya yaitu pada Questum palustre. Yang keempat ataupun yang terakhir, Petiridopsida atau paku sejati. Yang pertama itu telah dapat dibedakan dari akarnya, batangnya, dan daunnya. Yang kedua, spora yang dihasilkan pada sporofit yaitu terutama pada bagian bawah daunnya. Dan daunnya itu yang masih muda itu dapat tumbuh seperti menggulung. Contohnya yaitu pada semanggi atau Marsilea sp. Gambarnya dapat dilihat di samping. Di sini ada pun manfaat dari Petiridophyta atau tumbuhan paku ini. Yang pertama, dapat dipelihara sebagai tanaman hias, misalnya pada paku tanduk, paku sarang burung, suplir, dan paku rane. Yang kedua, manfaat yang kedua itu penghasil obat-obatan, misalnya pada tumbuhan paku Aspidium sp. Dan yang ketiga itu sebagai sayuran, misalnya pada semanggi, yaitu paku Marsilea cerenata. Dan yang keempat itu sebagai bahan pupuk hijau, contohnya yaitu pada Azolla binata. Dan yang manfaat yang terakhir itu sebagai salah satu bahan dalam pembuatan karang bunga, misalnya yaitu pada Lycopodium cernum. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.